Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari ngaji kitab tafsir Malah setiap malam Senin. Ini kita mulai dengan pembacaan umul kitab. Semoga mu'alif kita yang belajar membacanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanat sholihah al-Fatihah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallah wa nafa'ana wa bi ulumihi bid-daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tasyhadun. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqo bil batil. Lima talbisunal haqqo bil batil wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadhi unzila alal ladina amanu wajhan nahari wa kuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab. Lima takfuruna, lima krono opo. Takfuruna podo ingkar sopo sira kabeh bi ayatillahi kelawan pira-pira ayat Allah. Wahai ahlul kitab, mengapa kalian ingkar terhadap ayat-ayat Allah? Ayat-ayat Allah itu di mana? Wahia al-waridatu fit Taurati wal Injili minal basyarati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal ihbari bi anna dina wal islamu wa bi anna Ibrahim kana hanifan muslimah. Orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mengapa kalian kufur dengan ayat-ayat Allah, yaitu yang ada dalam kitab Taurat, yang ada dalam kitab Injil tentang pertemuan, adanya kabar tentang Nabi Muhammad, tentang agama Islam, dan tentang Nabi Ibrahim yang kana hanifah muslimah. Agamanya adalah agama yang hanif, yang muslim, yang hanif, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa? Nah, ya karena ada kepentingan menarik pengikut, kepentingan menarik pengikut, mempertahankan pengikut mereka, menarik pengikut yang lebih banyak kepada mereka. Yahudi Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi, Nabi Ibrahim beragama Nasrani, kan? Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Termasuk kenabian Muhammad, di situ ada kitab Taurat dan kitab Injil.
Wa antum hale utawi sira kabeh tasyhaduna iku padha nyekseni sapa sira kabeh. Awil makna lima takfuruna bil Qur'an fa innakum tungkiruna indal awam kaunahu mu'jizan wa antum tashhaduna bi qulubikum wa uqulikum kaunuhu mu'jizan. Kenapa kalian kufur dengan Al-Qur'an? Ingkar terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Kau sebutkan kalau Al-Qur'an itu nggak benar, kau ingkari. Sementara kalian menyaksikan bahwa dengan hati dan akal kalian bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang mu'jizat. Mukjizat dari Allah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Terus mengingkari ayat-ayat. Makanya dilanjutkan. Ya. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ya ahlal kitab wahai ahlul kitab lima talbisuna lima krono opo talbisuna podo nyampur sapa sira kabeh al haqqa ing kebenaran. Nyampur bil batili kelawan kebatilan. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian kok campurkan yang benar dan yang tidak benar? Kenapa kau campur kitab Taurat yang memang diturunkan kepada Nabi Musa dengan yang sudah diubah? Watak tumunal haqqo. Watak tumulan podo nyembunyikan sapa sira kabeh al haqqo ing kebenaran. Wa antum hale utawi sira kabeh tak lamuna iku podo ngerti sapa sira kabeh. Ini modusnya ya. Modus agar orang-orang ahlul kitab itu menyesatkan pengikutnya. Ini bisa nanti cek, makanya harus cross check. Kalau bahasa penelitian itu ada check and balance kalau bahasa wartawan ya. Nah, jadi agama Islam hadir membawa kebenaran, agama ahlul kitab itu berupaya untuk menolak agama Islam, bahkan dengan cara menyesatkan orang-orang masyarakat di sekitar itu. Caranya bagaimana? Ya dipotonglah informasi-informasi tentang Islam. Ini karena itu di sini disebutkan ada minimal dua cara. Bagaimana para penyesat itu melakukan kegiatan. Ya. Yang pertama adalah lima talbisunal haqqo bil batil, yaitu mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Dicampur aduk, kebatilannya lebih banyak. Propaganda
kebohongan-kebohongan. Kalau nggak tahu ya dianggap itu benar. Nah, lima talbisunal haqqa bil batil. Jadi cara para ahlul kitab yang menyesatkan umatnya satu itu adalah dengan ini, lima talbisunal haqqa bil batil. Mereka tahu yang benar, tahu yang salah, tapi sengaja dicampur adukan agar orang lain itu bingung, halus ya, halus, tidak terasa. Padahal keliru. Satu. Yang kedua adalah watak tumunal haqqo. Cara yang kedua yang ditunjukkan dalam firman Allah adalah bagaimana cara orang-orang ahlul kitab itu menyesatkan umatnya. Yang dilakukan adalah dengan cara menyembunyikan kebenaran. Padahal dia menyaksikan, dia tahu kalau itu benar. Bagaimana cara menyembunyikan kebenaran? Menyembunyikan kebenaran dapat terjadi dengan mengingkari kebenaran itu sendiri. Jika benar itu. Kebenaran diingkari. Atau kebenaran itu tidak disampaikan kepada yang membutuhkan. Ada orang yang butuh tapi nggak disampaikan. Nah itu namanya menyembunyikan kebenaran. Oleh karena itu diamnya seseorang yang tahu tentang suatu persoalan saat penjelasan menyangkut persoalan itu dibutuhkan merupakan salah satu bentuk menyembunyikan kebenaran. Jadi kalau ada kebenaran disampaikan ya, tapi dia diam, nggak mau mengatakan sesuatu. Nah, itu namanya menyembunyikan kebenaran. Kedua hal ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yang pertama, mereka mengubah sekian ayat dari kitab Taurat, memasukkan ke dalamnya yang bukan firman Allah, tapi diakui sebagai firman Allah. Ini yang dilakukan oleh orang Yahudi. Yang kedua, ya, yang dilakukan orang Yahudi menyembunyikan sekian banyak ayat Al-Quran, antara lain ayat Al-Quran tentang kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya, ya. Cara orang melakukan penyesatan. Maka hati-hati dalam beragama. Ojo keliru, jangan keliru milih kiai, ulama, ustadz. Yang asli, yang sejati ya enggak. Ya sudah, insya Allah aman. Tapi ada orang-orang yang mengaku kiai, mengaku ulama, mengaku dekat pada ini dan itu, mengaku bisa. Hati-hati. Sekarang mudah. Jadi jangan langsung percaya. Di medsos terutama. Harus betul-betul diseleksi. Waqalat ta'ifatum waqalat lan ngendika sapa ta'ifatun sapa segolongan min ahlil kitab sangka ahlul kitab. Aminu billadzi unzila alal ladzina amanu. Aminu padha iman sapa sira kabeh. Billadzi kelawan wong. Unjila kang diturunna sapa alal ladina ing ngatasé wong-wong amanu kang padha iman sapa alladzina wajhan nahari ing permulaan siang wajhan nahari ing permulaan wakfuru lan padha kufur sapa sira kabeh akhirahu ing akhire an-nahar
La'allahum menawa sira kabeh yarjiuna iku padha bali sapa sira kabeh. Ini contoh ayat yang disinggung di atas, itu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Segolongan dari orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, konon jumlahnya ada 12 orang, berkata kepada seorang Yahudi, sesama orang Yahudi, perlihatkanlah kepada umat Islam seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Perlihatkan keimanan kalian pada mereka pada permulaan siang hari, dan ingkarilah ia keimanan dan kebenaran Al-Quran pada akhir sore, akhir hari, akhir sore hari. Jadi orang Yahudi, sesama Yahudi, Yahudi yang imamnya, pentolannya, tokohnya ngomong, kalian nggak apa-apa wes, kalau pagi hari ngomong aja pada mereka beriman, perlihatkanlah kepada mereka orang-orang Islam itu bahwa kamu beriman pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pada permulaan siang. Nanti kalau sudah sore, kamu kembali kepada kekufuran. Nih, ini balik lagi. Nah, ini namanya talbisun al-haqqa bil batil. Kebenaran iman kepada Nabi Muhammad benar. Tapi kemudian kufur, mengingkari keimanan Nabi Muhammad, itu adalah kekufuran, enggak mengikuti kebenaran. Ini bisa apa? Breakdown kalau bahasanya. Turunkan dari ayat tadi. Mana yang lima talbisunal haqqo bil batili? Wala tu'minu la'allahum, agar mereka itu yarjuuna iku padha bali sapa ashabu walawa. Mereka pengikut-pengikutnya Yahudi itu balik. Wala tu'minu illa liman tabi'atinakum. Wala tu'minu lan ora padha iman sapa sira kabeh illa liman kejaba maring wong tapi akang manut sapa man, tapi akang manut sapa man dinakum ing agamane sira kabeh. Kul inna hudallahi wal huda. Kul ngendi sira ngendi kono sira Muhammad, innal huda sak temene petunjuk, hudallahi iku ya petunjuk sangka Allah, iku hudallahi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ayu tayanto diparingi ahadun sapa wong suwiji, mislama ing sepadane barang, mislama ing sepadane barang utitum kang diparingi sapa sira kabeh. Au yuhajukum inda rabbikum, au yuhajukum atau berhujah sapa wong kum ing sira kabeh inda rabbikum ing dalem ngersan, ing dalem ngersane Allah Allah Tuhane sira kabeh, bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepada kamu, dan bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu. Ayyuhajukum inda rabbikum.
Kul sak temen kul ngendika sira Muhammad innal fadla sak temene keutamaan anugerah biadillahi iku ing dalem ngersane iku ing dalem kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada yang ya anugerah, keutamaan, kasih sayang semua itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu malikun lah. Yu'tihi paring sinten Allahi ing al-fadl man ing wong yasha'u kang ngersakake sinten Allah ing ma. Yasha'u kang ngersakake sinten Allah ing ma. Ayutihi Muhammadan wa ashab. Wallahu utawi Allah wasiun iku dat kang maha luas alimun tur dat kang maha mengetahui. Wallahu utawi Allah wasiun iku dat kang maha luas alimun tur dat kang maha mengetahui. Ya, jadi ini berkaitan dengan ahlul kitab, bagaimana relasi Nabi Muhammad dengan ahlul kitab di Madinah. Situasinya bagaimana? Tidak semudah yang dibayangkan orang. Kemudian sukses dakwah Islam di Mekah dan Madinah tanpa ada perjuangan keras, pontang-panting dengan penuh keringat, susah melakukan dakwah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan fadlnya. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi may yasha'u wallahu wasi'un alim. Wallahu utawi Allah wallahu wasi'un alim yahtasu menghususkan sinten Allah birahmatihi kalan rahmati Allah. Wallahu tawi Allah Subhanahu wa taala dzul fadlil adimi pudat kang kagungan karunia al adimi kang agung. Allah lah yang punya karunia yang besar. Kalau sudah diberikan kepada seseorang, apalagi seorang itu Nabi Muhammad yang dicintai, subhanallah, nggak ada yang mencegah. Meskipun perjuangan ke sana adalah perjuangan berat, perjuangan yang tidak mudah. Tapi justru itulah tantangan dakwah Islam di masa dulu, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang pasti tetap akan ada tantangan-tantangan yang merintangi, menghambat, menjatuhkan dakwah Islam. Tapi insya Allah tetap semangat, karena disitulah justru letak indahnya berdakwah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di terakhir, wallahu dzul fadlil azim. Allah itu lah yang punya karunia yang besar. Kalau sudah itu gimana? Gak ada. Habis semuanya. Wa min ahlil kitab man inta man hubikin tori yu'atihi ilaik. Allah alam bisawab. Jadi kita tutup dengan bacaan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.